komitmen tidak pernah berbuat kesyirikan, yakin Tuhan Allah, berpegang pada itu. Udah nggak pernah bergantung lagi pada Tuhan-Tuhan yang lain. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya komitmen kok Ustaz, saya tidak minta pada Tuhan-Tuhan yang lain. Tapi banyak sekali orang-orang kita yang tidak sadar terjerumus dalam syirik. Mereka menduakan Allah atau memperkenalkan Allah dengan makhluknya. Buktinya dalam sholat dia mengatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Habis sholat minta kepada kuburan di sebelah masjidnya. Baru bilang, hai fulan, hai kiai fulan, hai syekh fulan, berikan kepadaku atau bantu aku atau sembuhkan aku. Berapa banyak di negara kita begitu. Dia tidak sadar itu syirik. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, saya heran melihat orang yang minta-minta pada kuburan yang dianggap wali, padahal orang yang dalam kuburan tersebut adalah manusia seperti dia, tapi sudah jadi tulang belulang. Apa yang bisa diberikan? Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW itu, karena memang semua nabi-nabi kalau meninggal, Bapak Ibu sekalian, dikubur di tempat mereka meninggal. Ini jawaban kalau ada yang mengatakan, kok kuburannya Nabi dalam rumah? Yang itu. Sementara umumnya kuburan kaum muslimin kan dilarang ada bangunannya, kan gitu. Karena memang nabi-nabi itu dikubur di mana mereka meninggal. Beda dengan kita. Kita meninggal di kamar kita, tetap dibawa ke pemakaman muslimin. Tapi kalau nabi-nabi tidak, meninggal di situ, dikubur di situ. Makanya Nabi SAW dikubur di kamarnya Aisyah. Bukan sengaja dibuatin bangunan, tidak. Kemudian, selama kurang lebih mendekati 30 tahunan, Nabi SAW setelah meninggal, Aisyah masih hidup. Puluhan tahun. Ini ranjang tidurnya Aisyah, ini kuburannya Nabi. Belum pernah satupun riwayat Aisyah itu minta-minta pada kuburan Nabi. Atau bilang, ya Rasulullah tolong saya, enggak ada. Enggak ada itu dalam satupun riwayat sahabat-sahabat datang minta sama Aisyah tanahnya Nabi, sehingga tanahnya Nabi habis dikerok, kemudian diganti dengan tanah baru. Di negara kita ada itu. Tanahnya dikerok diganti dengan tanah baru, karena dianggap berkah. Kalau Nabi saja, manusia mulia tidak pernah itu, puluhan tahun para sahabat tidak pernah kerjakan itu, maka bagaimana bisa kita lakukan? Ini contohnya saja. Atau dia pergi ke orang-orang yang mereka bilang di Indonesia orang pintar. Ya, dikasihlah jimat, untuk supaya suaminya lebih sayang, istrinya lebih sayang, laris dagangannya. Ini syirik kepada Allah. Rusak tauhidnya. Berapa banyak pengusaha-pengusaha kita di pasar gitu kan? Pasang kertas, pasang ini, atau dia supaya cantik, pasang susuk, dan segala macam. Ini syirik kepada Allah SWT. Tidak usah khawatir. Bagaimanapun muka kita, itu yang ciptakan Allah, bukan kita yang pilih kan? Allah akan datangkan orang yang suka dengan muka itu. Tidak usah khawatir. Kenapa harus melakukan hal-hal yang aneh-aneh? Merubah-rubah ciptaan Allah dan segala macam. Banyak orang terlibat dalam pelanggaran tapi dia tidak sadar. Karena kurangnya kekuatan keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan, Ibnu Rajab mengatakan pokok istiqamah itu. Pokoknya dan dasarnya, pondasi dasarnya istiqamah adalah kelurusan hati di atas tauhid. Benar-benar mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala.